Hai guys, ketemu lagi sama saya Ribu Channel di Etnik Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat melestarikan budaya Nusantara. Semoga juga tetap semangat untuk terus merawat pusaka-pusaka Nusantara. Saya mau ajak teman kita unboxing. Oke? Kita ada satu paket yang luar biasa. Ini baru datang guys. Kita dapat paket dari Lombok. Jadi kita lagi semangat ngumpulin pusaka-pusaka yang dari luar-luar pulau. Salah satunya adalah pedang dari Lombok, dari daerah NTT, NTB. Karena di daerah sana itu pusaka-pusakanya luar biasa. Tidak kalah dengan pusaka-pusaka lain di daerah-daerah lain. Terutama kita lagi mencari koleksi yang bagus-bagus untuk persiapan untuk kita taruh di Museum Etnik Indonesia Cafe, ya. Jadi kita lagi cari, kita lagi ngumpulin pusaka-pusaka yang ornamennya lebih ke ornamen mewah-mewah guys, atau full perak gitu ya. Ada yang ornamen emas, full perak. Jadi kita harap koleksi-koleksi kita ini bisa membawa informasi dan membawa rasa kagum akan pusaka-pusaka Nusantara yang akan kita nanti koleksi dan kita akan display di Etnik Indonesia Museum Cafe nanti ya. Oke, kita mulai unboxing kita mulai dari sekarang ya. Let's go. Wah, keren. Mantap. Oke, kita mulai dari yang ini dulu guys. Ini keren sekali, ini adalah pedang dari saudara-saudara kita di Lombok. Ini adalah pedang Sasak guys, pedang yang kita tahu, pedang yang sangat bersejarah. Jadi kerajaan Lombok itu kita kenal di abad ke-17, abad ke-18 berkembang dengan begitu pesat kerajaan Islam di Lombok. Dan salah satu pusaka yang mereka punya yang menjadi satu ciri khas adalah kelewang Lombok. Nah, kelewang ini kita tahu di video-video saya yang sebelumnya ada saya sharing tentang perbedaan antara pusaka dari Palembang yang hampir mirip hulunya dengan pusaka dari Lombok. Saya nggak tahu bagaimana hubungannya, mereka kok punya mungkin ada kerabatan atau kayak gimana zaman dulu. Punya kemiripan di hulunya, tapi kalau kita lihat daripada bilanya itu sangat berbeda guys. Jadi ini adalah pusaka yang kita dapat dari Lombok dengan panjang sekitar 80 cm, 90 cm, beratnya paling nggak sampai 2 kilo, cukup ringan ya, mungkin 1,5 kilo. Tapi ini sangat spesial karena mempunyai bilah yang luar biasa guys. Ini adalah yang namanya kelewang dari Lombok dengan lafaz ukiran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tahu bahwa Lombok itu adalah kerajaan Islam yang sangat maju, sangat pesat pada zamannya, mempunyai begitu banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Dan salah satu peninggalannya adalah kelewang atau pedang tradisional dari suku Sasak atau dari saudara-saudara kita di Lombok yang sangat kental dengan
kebudayaan Islam, agama Islam. Dan ini salah satu bukti bahwa di abad ke-17 kerajaan Islam yang ada di Lombok itu sangat memperhatikan keindahan dan kesucian daripada pusaka-pusaka yang ada di daerah mereka. Dan salah satunya adalah kita lihat di sini. Mungkin saya minta tolong Mas Didin yang lulusan pondok ya Mas ya? Oke, ini apa nih Mas baca ya Mas? Kalau saya mau belajar ini Mas. Ya. Ini artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Jadi ini Arab-Arab gundul. Ini tulisan Arab gundul ya? Iya, betul. Jadi Arab gundul ini adalah tulisan yang kuno ya Mas ya? Yang dari biasanya di pusaka-pusaka yang sepuh-sepuh itu kalau ada lafadznya itu biasanya dari Arab gundul ya Mas ya? Iya. Oke Mas? Jadi semuanya kayaknya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus sampai sini sama Bro. sama ya, la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah ya Mas ya? Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau di sini ini apa nih Mas? Sama juga? Kalau ini Allah, ini Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Oke. La ilaha illallah Muhammad. Ini kalau ini Mas, apa Mas? Kalau ini agak asli. Bukan. Atau Asmaul Husna. Ini kan angka Bro. Oh ini angka ya? Iya, mungkin dari masanya atau apa gitu. Jadi ini bisa jadi penanggalan daripada pembuatan pusakanya, atau hari besar tertentu mungkin ya, atau memperingati salah satu hari besar tertentu. Mungkin teman-teman yang nonton video ini, kamu bisa baca, bisa bantu kita baca tulisan yang ada di sini. Ini adalah tulisan kuno dari tulisan Arab gundul yang memang tertera di sini menjadi mungkin salah satu peringatan hari tertentu atau ada maksud tertentu. Kamu bisa tulis komen di bawah, bantu kita untuk kita bisa menerjemahkan apa yang ada tulisan di sini. Nah Mas, yang menarik di sini ya nih Mas, ini pasti ada artinya juga nih Mas. Iya. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Mas. Kalau ini hampir sama ya. La ilaha illallah ya sini ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan ada pamornya juga guys. Jadi biasanya pedang, ini pamor untuk walang ini Mas, sini Mas. Ini pamor untuk walang di sini. Ini pamor yang cukup langka di dunia kosan haji. Pamor untuk walang itu mempunyai fungsi sebagai perlindungan guys. Jadi seperti aura yang melindungi daripada tubuh ya. Bentuknya seperti aura, seperti perlindungan. Dan di sini kita bisa lihat ini pamornya seperti pamor mulit semongko. Ini pamor mulit semongko di sini. Dan di sininya kayaknya ini ada pamor seperti pamor ganggang kanyut di sini. Ini pamor ganggang kanyut, mulit semongko. Ada pamor ini nih, pamor untuk walang. Wah ini keren banget nih. Wah ini keren banget guys. Jadi kita juga bisa membayangkan mungkin ada sedikit penurunan daripada pusaka-pusaka atau pedang-pedang dari Timur Tengah guys. Timur Tengah itu mempunyai pedang yang juga sifatnya melengkung seperti ini, dan kemungkinan juga ini juga terpengaruh oleh pendatang-pendatang dari Timur Tengah yang mana juga sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Dan salah satu ciri khas daripada Lombok yang saya pegang ini adalah di ujungnya ini dia tetap seperti perahu nangkup seperti biasa, tapi di ujungnya ini mempunyai dua mata pedang yang tajam, di sini tajam, di sini tajam nih. Jadi ini menjadi satu ciri khas di pedang Lombok. Di sini tumpul, kita bisa lihat di sini tumpul, tapi sampai di sini ini udah mulai tajam guys. Jadi ini kita nggak akan mendapat di pedang manapun. Biasanya kalau perahu nangkup biasa ya udah langsung di sini tumpul sampai sini tumpul, tapi ini di sini udah tajam. Ini menjadi salah satu ciri khas daripada pedang yang ada di Lombok. Dan ini bisa saya tambahkan Bro. Iya, jadi biasanya lafaz yang dipakai la ilaha illallah tidak boleh untuk jihad, itu perang. Oke. Jadi ini adalah pedang untuk jihad Mas? Iya, tidak boleh untuk perang. Pedang untuk perang ya? Iya. Jadi kebanyakan agama Islam kalau ada lafaznya la ilaha illallah terima di pedang, itu biasanya untuk perang. Wah, merinding guys. Tajam. Ini pedang auranya enggak luar biasa Mas. Langsung mempunyai
energi yang muter-muter gini nih dari tadi nih. Jadi ini kemungkinan juga pernah dipakai, Mas. Pernah Pak. Jadi kita kadang-kadang kalau kita udah biasa untuk merasakan energi pusaka, guys, kita bisa merasakan energi pusaka yang pernah dipakai atau energi pusaka yang belum ya, dalam arti dalam peperangan. Jadi sifatnya itu sengit gitu ya, Mas ya. Ya. Sifatnya seperti sifat sengit yang ya kita sadar, kita maklum karena yang namanya senjata ya harus mempunyai sifat seperti ini sebagai yang namanya kewibawaan, sebagai untuk menundukkan musuh, sebagai kalau bisa untuk musuh itu takluk sebelum berperang, Mas. Ya, betul. Jadi salah satu fungsi daripada pusaka bukan hanya untuk mengalahkan lawan, tapi sebelum berperang itu lawan itu kalau bisa menjadi saudara dulu. Nah, itulah salah satu ciri khas yang luar biasa daripada budaya Indonesia. Kalau bisa tanpa ada peperangan tapi lebih banyak persaudaraan, guys. Ini keren banget, salah satu pedang yang luar biasa. Walaupun rangkanya sederhana, tapi ini originalnya, kayunya agak sedikit ada pecah di sini. Ini menunjukkan umurnya juga udah luar biasa tua dan biasanya itu dari rangka seperti ini dibalut lagi dengan perak ukir, guys, seperti yang kita punya sebelumnya.